Perkenalkan, nama saya Ardianto Prabowo dari kelas 44 4B29 UBSI Ciputat. Halo, nama saya Dimas Bayu Prasetya dari kelas 44 4B29 dari UBSI Ciputat. Halo, perkenalkan nama saya Khalid Abdul Aziz dari kelas 44 4B29 UBSI Ciputat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Ali dari kelas 44B29 UBSI Ciputat. Halo, perkenalkan nama saya Opi Trimitasari dari kelas 44 4B29 dari kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang akan kita presentasikan. Yang pertama itu ada pendahuluan atau overview, dan yang kedua itu ada layout bisnis model kanvas atau disebut BMC, dan sedangkan yang ketiga itu ada financial plan, dan yang keempat terakhir ada penutupan atau closure. Sangkladi adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner, lebih tepatnya snack, yang berfokus pada pengolahan talas. Salah satu produk unggulan dari Sangkladi adalah keripik talas. Keripik talas ini dibuat dari irisan tipis talas yang kemudian digoreng hingga renyah. Keripik talas ini memiliki rasa yang gurih dan renyah, serta dapat dijadikan alternatif cemilan yang sehat. Karena kandungan nutrisi talas yang tinggi, selain keripik talas, Sangkladi juga menawarkan berbagai jenis produk makanan lain yang terbuat dari talas dengan variasi rasa yang berbeda. Ada rasa original, bawang, dan balado. Nama usaha yang kami kembangkan bernama Kladi. Nama ini terinspirasi dari sinonim talas, yaitu keladi. Karena kami berfokus pada makanan cemilan olahan talas, maka kami sepakat menggunakan kata kladi pada nama usaha kami. Nama usaha kami di sini ialah Sangkladi. Usaha yang kami kembangkan bernama Sangkladi. Nama ini terinspirasi dari kata sinonim talas, yakni keladi. Karena kami berfokus pada makanan atau cemilan olahan talas, maka kami sepakat menggunakan kata keladi dalam bisnis kami. Nah, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi dari Sangkladi. Visinya adalah menciptakan usaha Sangkladi untuk menjadi pionir cemilan enak, sehat, dan terjangkau. Dengan visi ini diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa makanan yang dikonsumsi bukan hanya untuk rasa lapar, tetapi juga untuk mendapatkan nutrisi yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh dengan biaya yang terlebih terjangkau. Misinya yang pertama, memberikan cita rasa yang enak dan sehat. Yang kedua, memberikan pelayanan yang memuaskan. Yang ketiga, menjaga kebersihan dan kualitas makanan. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi digital untuk memudahkan pembeli dalam memesan. Selanjutnya, deskripsi produk keripik talas original yang pertama. Keripik talas original ini terbuat dari irisan tipis talas yang kemudian digoreng hingga renyah dan disajikan tanpa menggunakan tambahan rasa apapun, sehingga cita rasa asli dari talas bisa sampai dengan baik ke para konsumen. Yang kedua ada keripik talas bawang. Dalam varian ini, talas kami iris tipis lalu digoreng hingga renyah. Setelah itu diberikan bubuk bawang putih, maka rasa dari bawang putih bisa berpadu dengan baik dengan cita rasa keripik talas. Yang terakhir ada keripik talas balado. Varian ini kami hadirkan bagi para penikmat cemilan yang sangat menggemari rasa pedas manis. Dengan memadukan keripik talas crispy dan bumbu balado dengan takaran yang tepat, maka varian ini siap menggoyang lidah para customer. Struktur perusahaan Sangkladi. Yang pertama, ada saya, Muhammad Farhan Ali, sebagai direktur atau owner dari Sangkladi.
Kemudian ada Ardianto Prabowo sebagai manajer keuangan. Lalu ada Opitri Mitasari sebagai manajer marketing. Kemudian ada Khalid Abdul Aziz sebagai developer sistem. Dan yang terakhir ada Dimas Bayu Prasetya sebagai admin atau warehouse dari Sang Keladi. Layout Business Model Canvas atau BMC. Di bagian Key Partner, yang pertama kita akan menjalin kerjasama bersama supplier talas Bogor. Yang kedua, ada supplier dari plastik pouch. Yang ketiga, ada beberapa agen gas dan air galon. Kemudian yang keempat, digital printing. Untuk bagian key activities, yang pertama ada produksi makanan sehat, yang kedua marketing, yang ketiga kita melakukan promosi yang menarik untuk para konsumen. Lalu, untuk bagian unique value proposition, yang pertama, kita menawarkan harga yang terjangkau. Yang kedua, makanan cemilan sehat. Yang ketiga, pelayanan ramah dan sopan. Keempat, ada promo, yaitu buy 5 get 1. Yang kelima, ada harga khusus bagi para reseller dengan minimal mengorder. Kemudian, di bagian customer relationship, yang pertama ada penjualan dengan cara online. Yang kedua, kita melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, serta Twitter. Yang ketiga, kita akan memberikan layanan terbaik untuk customer. Yang keempat, kita akan memberikan diskon untuk para konsumen. Lalu, ada customer segment. Di sini, kita memiliki customer segment. Yang pertama, kita akan ada di kalangan remaja dan mahasiswa. Kemudian, ada anak-anak dan dewasa. Serta juga ada untuk para kalangan dari lansia. Untuk di bagian channel, yang pertama, kita akan mempromosikan dengan menggunakan media sosial. Lalu, kita akan juga membagikan sebuah brosur. Ada juga di aplikasi online, serta akan ada juga di beberapa marketplace. Untuk di bagian cost structure, kita akan membayar biaya internet, serta gaji karyawan. Dan juga kita akan ada biaya untuk ads Instagram, karena kita menggunakan Instagram sebagai media promosi. Yang terakhir ada revenue stream. Pada bagian ini tentu saja penjualan makanan sehat ini berupa cemilan dengan bahan dasar yaitu umbi talas. Dalam presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang financial plan, di mana financial plan pertama-tama yakni terdapat business preparation budget. Business preparation budget yang pertama ialah biaya investasi. Dalam usaha ini kami berinvestasi mulai dari kompor mawar, tabung gas 3 kg, regulator gas, kemudian penggorengan, lalu sutil, saringan, dan baskom stainless dengan total yakni Rp1.205.000. Selanjutnya, dalam business preparation budget, dalam poin kedua yakni terdapat biaya tetap. Dalam usaha ini, kami memiliki biaya tetap yakni 1. Biaya internet, 2. Gaji karyawan, 3. Biaya advertising Instagram dengan total Rp4.200.000. Kemudian, dalam business preparation budget yang ketiga terdapat poin biaya variabel.
Dalam usaha kami saat ini, biaya variabel yang hadir ialah talas Bogor, kemudian minyak goreng 2 liter, lalu ada kaldu bubuk 250 gram, lalu ada bawang putih bubuk 200 gram, kemudian bubuk perasa balado 100 gram, lalu garam halus 250 gram, plastik 200 gram pouch bening ukuran 10 x 17, kemudian stiker Kromo A3 Plus dengan total keseluruhan yakni Rp279.000. Selanjutnya dalam financial plan terdapat business execution budget. Dalam kali ini kami memasukkan pisau pemotong keripik, lalu promotional kit dengan total Rp325.000. Selanjutnya, dalam financial plan terdapat break even point atau BEP, yakni biaya penyusutan peralatan sama dengan biaya peralatan dibagi umur ekonomis dalam hitungan bulan. Didapati bahwa kompor mawar memiliki hasil 10.420, kemudian tabung gas 3 kilo 10.500, kemudian regulator gas 3.200, lalu penggorengan 9.200, kemudian sutil Rp5.000, saringan Rp5.900, kemudian baskom stainless Rp6.250 dengan total keseluruhan Rp50.470. Kemudian harga per unit yang kami jual yakni Rp15.000. Terdapat biaya tetap dengan biaya gaji plus biaya operasional plus biaya penyusutan peralatan dengan total Rp4.250.470. Dengan kapasitas produksi kami 100 piece, maka total penjualan yang dapat yakni Rp1.500.000. FC per unit Rp42.504,7 per unit. Lalu VC-nya Rp2.790 per unit. Dengan hasil BEP unitnya Rp348.097. Terakhir, terdapat profit revenue sharing dengan perhitungan hasil penjualan dikurang total biaya, yakni Rp1.500.000 dikurang Rp279.000 menghasilkan Rp1.221.000. Kemudian, owner memiliki persentase 50% dengan jumlah Rp610.500 dan investor sebesar 50% juga dengan hasil Rp610.500. Dari presentasi teman-teman saya sebelumnya dapat disimpulkan bahwa usaha Sang Keladi ini dari segi ide, target pasar, rencana keuangan dan modal dan lain-lainnya itu sangat menjanjikan. Terlebih makanan sekarang sudah menjadi kebutuhan premier bagi setiap orang. Demikian proposal ini kami buat. Kami mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada pihak yang sudah membantu proses penyusunan proposal ini. Kami juga berterima kasih kepada para pihak yang berkenan membaca proposal ini. Semoga proposal usaha yang kami ajukan dapat dipertimbangkan, diterima, dan bermanfaat bagi semua. Kami berharap proposal ini dapat diterima banyak pihak sebagai tahapan awal untuk merintis usaha Sang Keladi. Selain itu, kami juga berharap Bapak Ibu berkenan memberikan bantuan pendanaan agar kegiatan usaha Sang Keladi dapat berjalan dengan
lancar dan bersaing dengan usaha-usaha lainnya. Kami menyadari bahwa proposal ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk realisasi usaha kami Sang Keladi ini. Atas segala waktu dan perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih.